Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Ratna Utami. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara pengurusan jenazah menurut agama Islam. Penasaran kan? Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, kalian boleh terlebih dahulu untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian karena video ini insya Allah bermanfaat. Yang pertama ada pengertian jenazah. Kata jenazah bila ditinjau dari segi bahasa atau etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu janazatan. Kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Dalam kamus Al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan. Menurut istilah, kata jenazah ialah seseorang yang meninggal dunia dan berpisahnya roh dengan jasadnya. Jenazah adalah orang yang telah keluar ruh atau nyawa dari jasadnya, atau disebut mayat. Kata jenazah memiliki makna seseorang yang telah meninggal dunia dan sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia. Selanjutnya, ada hukum mengurus jenazah. Pengurusan jenazah merupakan bagian dari etika Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Hukum penyelenggaraan jenazah menurut kesepakatan ulama adalah fardu kifayah. Artinya, apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut dianggap telah mencukupi. Pada hakikatnya, setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati, karena kehidupan itu hanyalah sementara. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Imran ayat 185 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Adapun 4 kewajiban orang hidup terhadap jenazah. Yang pertama, memandikan, yang kedua, mengkafani, yang ketiga, mensolatkan, dan yang terakhir, menguburkan. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Syarat-syarat orang yang diperbolehkan untuk memandikan jenazah, yang pertama adalah Islam, berakal, dan baligh. Yang kedua, niat memandikan jenazah. Yang ketiga, bisa dipercaya, dan yang keempat, mengetahui tata cara memandikan jenazah. Orang yang utama untuk memandikan jenazah orang tertentu berbeda antara jenazah laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, urutannya yang pertama, orang yang mendapat wasiat untuk memandikan, yang kedua, bapak, kakek, kerabat dekat, dan muhrim laki-laki dari istri yang meninggal. Bagi jenazah wanita, orang yang lebih utama untuk memandikan jenazah perempuan, urutannya adalah yang pertama, ibu, nenek, kerabat dekat dari pihak perempuan, yang kedua, suami dari jenazah. Peralatan-peralatan yang perlu disiapkan untuk memandikan jenazah, yang pertama itu ada tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, panjang 200 cm untuk meletakkan mayit. Yang kedua, air suci, yang ketiga, gayung, yang keempat, kendi, yang kelima, tabir atau kain, yang keenam, gunting, yang ketujuh, sarung tangan, kedelapan, ada sabun mandi, sampo, kapur barus, jika ada, daun bidara, tusuk gigi, dan kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayit yang halus seperti mata, hidung, telinga, dan bibir. Berikut adalah tata cara memandikan jenazah menurut syariat Islam. Yang pertama, dilaksanakan di tempat tertutup. Yang kedua, mayat hendaknya diletakkan di tempat jenazah yang tinggi seperti dipan. Yang ketiga, jenazah dipakaikan kain basahan. Yang keempat, jenazah didudukkan atau disandarkan pada sesuatu. Lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotoran keluar. Kemudian, bersihkan dengan tangan kirinya, dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini, boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Yang kelima, hendaklah mengganti sarung tangan. Yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis. Yang ketujuh, mewudukan jenazah. Yang kedelapan, disunahkan membasuh jenazah sebanyak 3 kali sampai 5 kali.
Yang kesembilan, air untuk memandikan jenazah sebaiknya dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan. Selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah hendaklah mencukupi untuk menutupi seluruh tubuhnya. Hukum mengkafani jenazah atau mayat juga fardu kifayah. Mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih. Setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum disolatkan serta dikubur. Setelah usai memandikan jenazah, maka diwajibkan mengkafaninya. Mengkafani jenazah dilakukan dengan cara dianjurkan mengkafani dengan 3 helai kain kafan yang berwarna putih bagi jenazah laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk jenazah perempuan. Kain kafan tersebut dibubuhi wewangian, kemudian membalut jenazah dengan kain kafan tersebut. Setelah selesai dikafani, maka mayat pun disolatkan. Mensolatkan jenazah orang Islam sesudah dikafani merupakan fardu kifayah. Salat jenazah adalah salat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah atau mayat seorang muslim. Dalam berbagai hadisnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita agar melakukan salat jenazah jika di antara saudara kita yang muslim meninggal dunia. Dari hadis tersebut, jelas bahwa salat jenazah itu sangat dianjurkan. Meskipun anjuran untuk salat jenazah tidak sampai wajib atau fardu ain. Adapun rukun salat jenazah adalah yang pertama niat, yang kedua berdiri jika mampu, yang ketiga takbir 4 kali, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, dan yang keenam mendoakan mayat setelah takbir ketiga dan keempat. Salat jenazah tidak disertai dengan ruku dan sujud, tidak juga dengan azan dan iqomat. Tata cara salat jenazah. Yang pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, niat dengan bacaan untuk jenazah laki-laki, Bismillahirrahmanirrahim, usolli ala hazal mayyiti arba'at takbiratin fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan, Bismillahirrahmanirrahim, usolli ala hazihil mayyitati arba'at takbiratin fardol kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram atau takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah. Selanjutnya takbir kedua membaca sholawat Nabi minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu takbir ketiga kemudian membaca doa untuk jenazah minimal apabila jenazah tersebut laki-laki maka bacaannya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dan untuk jenazah perempuan Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Namun apabila mayatnya banyak, maka bacaannya diganti dengan lahum, yaitu Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Waktunya boleh siang dan boleh malam, asal tidak pada saat waktu matahari terbit, matahari terbenam, atau matahari tepat di atas kita, yaitu pada tengah hari. Pengurusan jenazah merupakan fardu kifayah bagi kita yang ditinggalkan dan merupakan kewajiban untuk mengurusnya. Dalam meletakkan jenazah ke dalam liang kubur, hendaknya membaringkan jenazah dengan posisi lambung kanan di bawah dan wajahnya menghadap ke arah kiblat, sementara kepala dan kedua kakinya bertumpu pada sisi kanan dan menghadap kiblat. Dimustahabkan atau disukai bagi orang yang mengantar jenazah ke pemakaman untuk melemparkan 3 kali genggaman tanah dengan kedua tangannya usai penutupan liang lahatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, pembahasan mengenai pengurusan jenazah telah selesai. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Ratna Utami, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.